Sendang Pengasian atau lebih populer dengan nama Sendang Kasian dikenal sebagai petilasan pembayun Putri Panembahan Senopati dari Mataram ketika hendak memikat Ki Ageng Mangir. Di sendang ini, pembayun melakukan ritual berendam bersama rombongan ledeknya untuk mengamen sebagai strategi Mataram menaklukkan Mangir. Konon cerita, Sendang Kasian ini diketemukan oleh Sunan Kalijaga ketika mencari air dengan menancapkan tongkatnya untuk bersuci. Namun di wilayah ini diketemukan juga patung Ganesha dan patung Resi Agastya yang diyakini bahwa di sendang ini juga dahulu kala sebelum diketemukan oleh Sunan Kalijaga merupakan petirtaan tempat berdoa pada zaman Mataram kuno. Salam budaya. Kali ini kita lusukan lagi. Untuk kali ini kita ada di daerah Sendang Kasian, yang ada di daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di sini ada Mas Yudi sebagai juru kunci Sendang Kasian Bantul. Kemudian selalu saya ditemani oleh Romo Gede Mahesa. Kita akan berbincang seputar sejarah dari Sendang Kasian. Mas Yudi, penjenengan bisa menceritakan sejarahnya Sendang Kasian bagaimana? Saya menyambung lidah ya, saya menggarisbawahi. Jadi dulu yang di sini cikal bakalnya dari Eyang yang lenggah di sini Mbok Iro Dewiryo ke Simbah Mbah Joko Warsito, Simbah Bapak Harjo Broto Sumantri, terus saya Yudaryanto. Jadi apa yang saya dengar dari Simbah waktu masih Sugeng secara garis besarnya, mungkin nanti Bapak lebih detail lagi, nanti bisa bercerita lebih panjang lebar. Enggak, maksudnya Bu Tete, panjenengan tahunya sendang itu ceritanya Sendang ini mungkin dibangun oleh siapa? Dulu bagaimana? Jadi secara garis besar kalau adanya sumber mata air sendang ini ada beberapa versi ada versi yang Nyebdo Kanjeng Sunan Kalijogo, mungkin ada versi lain nanti Bopo bisa bercerita. Jadi dulu adanya sumber mata air sendang dulu karena di saat beliau Kanjeng Sunan Kalijogo dalam pengembaraannya berkelana sampai di lokasi tempat ini bertemu sosok perempuan tua yang mau mencari air. Orang tua itu mengaku bernama Mbok Rondo Kasian. Nah, dengan bertemunya Mbok Rondo Kasian itu beliau Kanjeng Sunan Kalijogo ujub atur doa sambil menancapkan tongkat. Setelah berdoa, begitu tongkat dicabut, bekas tancapannya ada sumber mata air ini versi apa yang saya dengarkan. Mungkin nanti ada versi dari Bopo, nanti Bopo bisa berceritanya Boponya. Sejarah bahwa dulu sendang ini pernah dipergunakan mandi Roro Pembayun ya Bopo. Putrinya Panembahan Senopati. Ya, di sana ngenger barang ledek menaruhkan Ki Ageng Mangir Noboyo. Jadi karena Bopo juga udah mengenal lama di sini dan tahu persis dulu waktu masih Simbah masih Sugeng, Bapak masih Sugeng sering tindak sini, dan masalah sejarah mungkin lebih paham. Biar lebih detail, biar versinya itu tidak simpang siur, nanti alangkah baiknya Bopo aturakan. Nanti yang Romo nanti ya. Mas Yudi, kalau
yang Mas Yudi tahu? Apa tujuannya, apa biasanya? Jadi saudara yang tidak sini bermacam-macam ya. Ada yang perempuan yang sial jodoh, harapannya dia membersihkan diri, membuang sebelum sial biar ada jodoh. Usaha yang baru pula harapannya dia mandi membersihkan diri sesuker biar lancar rezekinya. Kadang airnya diambil untuk hajatan pernikahan. Jadi macam-macam. Jadi untuk pengobatan juga kadang airnya diambil juga untuk pengobatan. Ya, lalu karena Mas Yudi yang mengelola Sendang Kasihan, tamunya dari mana saja, Mas? Dari dalam kota, luar Jawa banyak sekali. Bahkan Kalimantan, Medan, tadi Batam. saya dengar dari luar negeri mungkin Banyak. ada. Banyak. Ada ya? Pernah 2010 itu 25 orang dari berbagai negara pada singgah di Sendang mau merasakan mandi ngerendam kumkumnya air Sendang. Dengan berbagai macam tujuan ya. Bermacam tujuan. Ya, ya. Lalu apa aturan-aturan yang di apa istilahnya diberlakukan di Sendang Kasihan ini apa bagi pengunjung? Saya pribadi tidak mengikat suatu aturan. Saya kira orang yang tidak kesini sudah tahu. Toto kromo kalau orang Jawa dikatakan ya sopan santun, unggah ungguhnya. Pasti orang yang kesini punya satu tujuan hajat, pasti ngugemilah setidaknya secara pribadi dengan keniatan hajatnya tidak kesini. Nah, kalau ini kan petilasan ya, petilasan. Mas Yudi mungkin pernah, Mas Yudi sendiri mungkin mengalami atau pengunjung sendiri mengalami. Mungkin ada ketemu siapa secara goib, peristiwa apa gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas Yudi. Saya bisa cerita bagi orang yang sepaham, yang pola pikir nalarnya sinergis, sepaham. Kalau saya asal cerita nanti saya takutkan nanti saya overacting atau saya berlebihan, dikira saya ngoyo-woro aja. Cerita dalam frekuensi yang sama. Anjing. Jadi saya pernah dalam mimpi pernah ditemui seorang perempuan putri cantik, sepuh yang pakai surjan Jawa belangkon pernah. Sebatas itu. Kalau pengunjung mungkin ada yang Jadi pengunjung bercerita ke penjenengan gitu. banyak aja ada itu seorang tokoh spiritual itu tidak sini rombongan sebelum mandi kan atur berdoa itu di depan arca Resi Agastya Ganesha itu katanya beliau ditunjukkan dia sepuh pakai jubah gitu. Apa yang saya dengar dari Kamu ya. Sekarang ke Romo saya ya, Romo ya. Romo yang saya dengar kan tadi sudah dari Mas Yudi tentang ini petilasan yang diawali ceritanya dari Simbah Sunan Kalijaga yang melihat perempuan tua yang begitu. membutuhkan air. Rondo Kasihan ya Mas ya, Rondo Kasihan. Kemudian dia membutuhkan air, kemudian menancapkan tongkatnya. Nah, menurut Romo apa memang begitu ceritanya? Nah ini nih. Kita ngulik tentang belusuan ranah leluhur. Mungkin sedulur-sedulur semua lihat di belakang ini adalah Sendang. Dulunya ketika saya suka main ke sini belum dibugar seindah ini. Nah, gini, untuk bekal buat siapa saja sedulur ya, bahwa di sini selain Sendang itu ada arca Resi Agastya dan patung Ganesha yang sudah tidak lengkap. Artinya sudah cacat bentuknya, ada di muka itu bisa dilihat. Nah, jika melihat petilasan ini adalah dulu berarti sebuah peninggalan situs petirtaan Hindu tua, karena patung itu ditemukan setelah Sendang ditemukan. Jadi ketika
ketika dulu di sini merupakan tempat pertirtaan. Pertirtaan itu tempat berdoa, pemandian ya, air suci yang kadang di masyarakat Hindu itu untuk dibagikan kepada ini orang-orang yang berdoa. Kemudian karena erupsi gunung berapi waktu itu sehingga menghancurkan Mataram kuno di era Hindu ketika itu, maka di sini ini hancur, tertutup tanah. Sendang pun kala itu tertutup tanah. Nah, ini banyak dilihat di situs-situs di daerah. Selain di sini ya. Nah, selain di sini, di Jogja ini banyak sekali yang ketika itu erupsi dan gempa menghancurkan semuanya. Itu. Nah, lantas ketika pada masa kewalian, masa Mataram baru ya, Mataram baru artinya ketika itu sudah masuk peradaban Islam. Wali Songo, Sunan Kalijaga hadir di sini, kemudian mencari air untuk bersuci. Nah, beliau tahu bahwa di sini ada mata air, sehingga dibuka kembali. Nah, saat itu tertutup ya? Tertutup. Ya. Karena, nah, dengan ilmu itu tadi ya. Dengan ilmunya Sunan itu tadi ya. Sunan Kalijaga. Sesuatu kenapa begitu mudah menemukan? Karena ini sebetulnya nggak tak selintas aja saya kasih tahu bahwa Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo itu sangat dalam sekali dalam ilmu titennya. Ketika dulu itu di sini ada pohon prek dan beringin yang besar ketika itu. Nah, tanda-tanda ilmu titen jika di bawah pohon yang besar dan rindang itu pasti ada sumber air. Disitulah hingga ketemu, dibuka jadilah sendang ini yang bermanfaat untuk ketika itu penyebaran agama Islam dan masyarakat tentunya. Nah, dalam perkembangan tanah ini kemudian dibuka lagi, kemudian ditemukanlah patung Agastya dan Ganesha. Semuanya tentu tahu kan bahwa patung Agastya ini, Resi Agastya adalah simbol seorang mahaguru dari Hindu tua ya, yang mengajarkan dharma kepada manusia tentunya ketika itu di tanah Jawa ini. Dan patung Agastya ini ada di mana-mana. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Kaitannya dengan cerita bahwa sendang ini dulu untuk mandi Roro Pembayan itu bagaimana, Romo? Alangkah lebih detailnya kembali ke Romo. Jadi Jangan biar jenengan dulu. Jadi Nanti biar disimpan jenengan dulu. Jadi apa yang saya dengarkan dari cerita Piye Sepuh bahwa kenapa sampai putri mahkota Permaisuri dari Mataram, putrinya Panembahan Senopati Roro Pembayan kesini mandi. Hanya ada kisah asmara berhubungan dengan Ki Ageng Mangironoboyo nggih Romo nggih. Jadi bahwa perdikan Mangironoboyo itu dianggap musuh oleh Mataram nggih Romo nggih. Karena versinya Mataram bahwa Mangir itu orang yang sakti, orang yang tidak mudah gampang mudah ditundukkan gitu. Akhirnya Panembahan Senopati ada suatu kekhawatirannya bila suatu saat nanti mau menjatuhkan kewibawaannya, memberontak ke Mataram. Dan katanya sudah seringkali istilahnya kalau orang Jawa digeruduk dari Mataram ke Mangir, tapi tidak ada suatu keberhasilan ya Romo. Jalan satu-satunya bagaimana untuk menyingkirkan Ki Ageng Mangir nggih Romo nggih. Dengan rantai emasnya nggih Romo nggih, yang jadikan rantai emas putrinya sendiri Roro Pembayan suruh menyamar jadi seorang penari ledek untuk memikat Ki Ageng Mangironoboyo. Dan akhirnya dianjurkan oleh senopatinya Mataram nggih Romo, Ki Juru Mertani nggih. Ki Pati Mandoroko dalam rangka Pembayan menjadi seorang penyamarannya sebelum sampai ke tempatnya Mangir, dianjurkan untuk siram mandi di sini dulu nggih Romo. Romo mungkin akan lebih mengulas lagi lebih detail, monggo Romo nggih. Jadi supaya apa Romo?
supaya Nanti dulu saya mau ngomong sama dulur. Ini juru kunci yang ure. Ure. Bener nggak ure? juru kunci, dua-duanya juru kunci. Tapi ceritanya gini, saya tahu maksudnya dan sekilas apa yang disampaikan Mas Yudi ini benar. Nah ini saya menambahi ya, memang benar petilasan ini adalah petilasan pembayun dikala dipersiapkan untuk memikat Ki Ageng Mangir. Jadi dipersiapkan untuk memikat Ki Ageng Mangir, di mana kebetulan di Sendang ini ada Mbok Rondo Kasihan, sehingga diupayakan ini menjadi seakan-akan menjadi anak Rondo Kasihan. Nah, kamu kamuflase. Dan di sini dulu adalah tempat rombongan pembayun, tempat rombongan pembayun yang akan mengamen. Mereka berkumpul di sini untuk latihan. Basecampnya kalau sekarang ini basecamp. Benar, basecamp latihan. Sementara Sendang ini, karena kita tahu ya, pada zaman itu air itu belum terkontaminasi seperti sekarang. Pohon masih ini, udara semesta ini masih luar biasa, energi air ini masih itu, dan disitulah pembayun berendam, mandi ataupun apa membersihkan diri secara spiritual ketika itu. Ritualnya ada di sini juga para Nayogo rombongan ledek itu ya. Nah, kok bisa Sendang ini? Nah, bukti bahwa Sendang air itu menjadi satu terapi buka aura. Nah, buka aura ya. Itu kayak spa kok. Iya kan? Ya. Tahu kan? Iya. Ya. Semua berendam dengan air, apalagi ketika itu air itu masih murni. Nah, mineralnya masih bagus ya. ya. Disinilah mereka menyusun strategi untuk memikat Ki Ageng Mangir. Jadi di sini ini hubungannya dengan Ki Ageng Mangir memang tidak ada. Namun Sendang Kasihan ini sangat erat hubungannya dengan Roro Pembayun. Notabene istrinya. Sebetulnya bukan Sendang Kasihan. Ketika itu namanya Pengasihan. Pengasihan itu adalah lelakunya Roro Pembayun ketika berendam. Artinya pengasihan itu untuk memikat. Maka ada ya ilmu pengasihan itu untuk memikat dengan cara mandi. Kita pun kalau mandi semua pasti akan beda dengan ketika belum mandi, akan lebih memikat. Logikanya seperti itu. Demikian bincang-bincang kita. Jadi dari apa yang sudah kita perbincangkan bisa ditarik kesimpulan ceritanya bahwa Sendang Kasihan ini adalah sendang yang dulunya itu sejarahnya ditemukan oleh Sunan Kalijaga. Kita sudah mengenal Sendang Kasihan, sudah silaturahmi dengan Mas Daryanto bahwa semua leluhur, jejak leluhur itu pasti ada. Ya. Janganlah kita begitu saja mengesampingkan jejak-jejak leluhur, karena di situ akan terselip budaya bangsa kita sendiri. Ingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak akan melalaikan sejarah dan budayanya. Demikian bincang-bincang kita dengan Mas Yudi dan Romo Kedimasa dalam bisuan. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa menjadi pengetahuan